Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saudara Madana Sanha. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi hukum acara pidana pada pertemuan yang ke-6, yaitu mengenai surat tuntutan dan surat dakwaan. Oke, kita mulai. Pra penuntutan. Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian dari KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik setelah penyidik melakukan penyidikan dan berkonsultasi dengan penuntut umum. Dan penuntut umum menganggap berkas penyidikan kurang lengkap dan kurang sempurna. Pasal 109 sampai 110 KUHP. Jadi, ketika penyidik merampungkan berkasnya, kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti, kemudian penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara, dan penuntut umum menganggap berkas perkara belum lengkap, berkas penyidikan itu belum lengkap, sehingga penuntut umum menyempurnakan dengan memberikan petunjuk, itulah yang dikatakan pra penuntutan. Karena masuk penuntutan, berdasarkan pasal 1/7 KUHP disebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi kalau pra penuntutan itu berkas perkara dikirim ke penuntut umum untuk diteliti, kemudian dikoreksi oleh penuntut umum, sehingga penuntut umum mengirimkan kembali berkas perkara. Jika berkas perkara atau berkas penyidikan itu sudah lengkap, maka dinyatakan P21, kemudian dilakukan P21 tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangkanya. Selanjutnya masuklah ke wilayah penuntutan, di mana penuntut umum itu menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri agar perkara tersebut disidangkan oleh pengadilan negeri. Itu yang dikatakan penuntutan. Nah, berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, ini sekarang kita bicara tentang surat dakwaan. Untuk dalam KUHP menemukan syarat-syarat surat dakwaan antara lain. Ada dua syarat dalam hal pembuatan surat dakwaan. Yang pertama syarat formil, yang kedua syarat materi. Kita bicara syarat formil. Syarat formil itu yang pertama diberi tanggal, kemudian ditandatangani oleh penuntut umum. Yang kedua, selain diberi tanggal dari tangan penuntut umum, surat dakwaan itu harus berisi identitas terdakwa secara lengkap, berisi dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Syarat formil. Kemudian kalau syarat material, selain yang sudah disebutkan di atas tadi, syarat material itu menyebutkan yang pertama, surat dakwaan harus menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang kedua, memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana itu dilakukan. Sehingga dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut di dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka dia tidak dapat dipidana. Maka seorang terdakwa hanya dapat dipidana sesuai dengan dakwaan yang termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum. Nah, dalam surat dakwaan itu, surat dakwaan dapat juga batal. Dalam hal ini pembatalan surat dakwaan itu ada dua, pembatalan formil, pembatalan hakiki. Kita lihat pembatalan formil, yaitu pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang. Dua, pembatalan hakiki, yaitu pembatalan menurut penilaian hakim sendiri yang disebabkan karena tidak memenuhi salah suatu syarat yang dianggap esensi. Misalnya, karena pembuatan surat dakwaan itu tidak jelas. Surat dakwaan seperti tidak jelas, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat sebagai surat yang dapat dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu, sama sekali tidak dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas tersebut dinamai obskur. Jadi kalau surat dakwaan itu harus jelas, memuat uraian kejadian. Nah, kalau tidak jelas, itu dapat dikatakan surat dakwaan kabur atau tidak jelas.
alias obskur verbal. Nah, dalam surat dakwaan, penuntut umum harus menguraikan tindak pidana agar dapat melukiskan kejadian dari perbuatan si terdakwa. Dalam menguraikan tindak pidana itu, pada umumnya harus dinyatakan ada 7 poin. Yang pertama, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Apa saja perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, bagaimana si terdakwa itu melakukan perbuatannya. Bagaimana caranya. Yang ketiga, upaya-upaya apa saja yang dipergunakan dalam pelaksanaan perbuatan itu. Yang keempat, terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara langsung maupun tidak langsung. Ini bicara tentang korban. Bagaimana sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korbannya. Yang keenam, bagaimana sifat dari terdakwa itu sendiri. Ini bicara tentang latar belakang pelaku melakukan satu tindak pidana. Dan yang ketujuh, apakah objek dari delik yang bersangkutan itu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk atau macam-macam surat dakwaan. Dalam ilmu hukum acara pidana, dikenal ada 5 jenis surat dakwaan. Yang pertama, surat dakwaan tunggal. Yang kedua, surat dakwaan subsidiar, primer, subsidiar. Dakwaan ini menggunakan istilah dakwaan primer, dakwaan subsidiar, dan yang ketiga, surat dakwaan alternatif. Dakwaan semacam ini dibuat jika hasil pemeriksaan menurut pendapat penuntut umum masih diragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat dan harus didakwa. Ciri dakwaan ini biasanya menggunakan istilah atau. Dakwaan kumulatif, cirinya dalam dakwaan ini ada istilah dan. Biasanya, ciri dakwaan ini menggunakan istilah dakwaan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, surat dakwaan campuran. Ciri surat dakwaan ini ada istilah dan garis miring atau. Nah, kita lihat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan. Nah, dalam dakwaan alternatif ini, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan. Jadi tidak harus semua dakwaan dibuktikan, cukup satu saja. Tanpa harus memperhatikan urutannya. Jika salah satu telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lain tidak perlu dibuktikan. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan lapisan lainnya menggunakan kata sambung atau. Jadi ada kata sambung atau. Contoh, pertama, pencurian pasal 362 KUHP. Atau kedua, penadahan pasal 480 KUHP. Seperti itu. Kemudian dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar itu sama halnya dengan dakwaan alternatif. Dakwaan subsidiar juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis. Dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurutan, mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi, sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurutan. Dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh, dakwaan subsidiar. Ada primer, pembunuhan berencana, pasal 340. Subsidiarnya, pasal pembunuhan, yaitu pasal 338. Dakwaan kumulatif. Dalam surat dakwaan ini, didakwa beberapa tindak pidana sekaligus. Dari semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu. Nah, dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif. 1. Pembunuhan pasal 338. Dan kedua, pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP. Dan ketiga, perkosaan pasal 285. Nah, seperti itu jenis-jenis surat dakwaan. Sekarang kita masuk ke penggabungan perkara. Catatan, jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 144 ayat 2 KUHP dapat melakukan perubahan surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari sidang dimulai. Jadi, dakwaan yang 5 jenis dakwaan tadi, jika sudah dibawa ke persidangan, maka surat dakwaan boleh dilakukan perubahan.
dengan syarat sebelum sidang dimulai. 7 hari sebelum sidang dimulai. Kemudian lanjut ke penggabungan perkara. Berdasarkan pasal 141 KUHP, kemungkinan untuk menggabungkan perkara dalam hal satu, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Dua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya. Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan, sangat perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Itu penggabungan perkara. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.